Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan salah satu cerita yang dikirimkan oleh teman kami yang bernama Syakirun. Ia akan menceritakan pengalamannya ketika dia mendaki di salah satu bukit yang ada di kota Melawi. Bagaimana kisahnya? Kita simak ceritanya. Pada tahun 2017, Syakirun dan teman-temannya mempunyai rencana untuk mendaki di salah satu bukit yang ada di kota Melawi. Setelah Syakirun dan teman-temannya membicarakan perihal tersebut, ia dan 6 orang temannya sepakat untuk muncak. Singkat cerita, pagi hari Syakirun mulai prepare, mempersiapkan logistik dan perlengkapan lainnya. Setelah semua siap, berangkatlah Syakirun dan 6 orang temannya, termasuk ia sendiri. Sesampainya di lokasi, Syakirun mulai briefing dan berdoa untuk keselamatan mereka ketika dalam perjalanan menuju puncak. Setelah berdoa dan briefing sebentar, jam 4 sore, Syakirun dan 6 orang temannya mulai berjalan menuju puncak. Tidak ada hal aneh ketika Syakirun dan temannya mulai mendaki. Di tengah-tengah pendakian, teman Syakirun yang bernama Rido melihat seekor kucing yang berwarna putih. Disebutlah dengan Rido. "Aku tadi lihat kucing, putih semua warnanya." Ketika mereka mendengar itu, Syakirun langsung menegur Rido. "Udah do, jangan ngomong-ngomong seperti itu, gak baik. Ini kan di bukit dan masih banyak hutan. Kalau semisal kamu lihat apa-apa, jangan disebut, biarkan saja." "Oh, iya," ucap Rido, teman Syakirun. Mereka pun mulai melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, sampailah mereka di puncak pada pukul 6 sore. Ketika sesampainya di puncak, kondisi pada saat itu sudah gelap dan hujan rintik-rintik. Tak berpikir panjang, Syakirun dan 6 temannya langsung mendirikan tenda di situ. Hujan pun semakin lebat. Tenda yang tadi didirikan ternyata sudah tembus oleh air hujan. Tak berpikir lama, Syakirun dan temannya berteduh di dekat batu yang ada di situ. Karena batu yang ada di area bukit itu berbentuk seperti atap, Syakirun pun mencoba menyambungkan beberapa terpal dan diikat dari ujung batu ke ujung lainnya untuk melindungi mereka dari hujan. Ketika mereka mencoba untuk tidur, terdengar suara langkah kaki. Mereka dengarkan dengan seksama. Ketika mereka mengecek keluar tenda, ternyata ada 4 pendaki yang berasal dari kota Sintang, yang kebetulan juga mereka mendaki pada hari itu. Keempat pendaki tersebut pun mulai mengobrol dan ikut rombongan Syakirun. Ketika pukul 1 dini hari, hanya gerimis tipis-tipis. Pada saat itu pukul 1 dini hari, Syakirun ingin
buang air kecil. Ketika ia tengah buang air kecil, Syakirun melihat kucing yang awal mula tadi dilihat oleh Rido. Kucing itu berwarna putih, persis seperti apa yang dilihat oleh Rido. Untuk menghilangkan rasa takutnya, Syakirun berpikir, udahlah, mungkin kucing orang di daerah situ. Secara bukit ini kan tidak terlalu tinggi, pikir Syakirun. Setelah buang air kecil, Syakirun pun menuju tenda dan mulai tidur-tiduran di situ menggunakan matras. Syakirun pun tidur dengan santai. Tak lama kemudian, ketika Syakirun sedang santai-santainya, ia mendengar pohon yang ada di dekat tenda bergoncang dengan kencang dengan sendirinya. Syakirun pun tidak terlalu menghiraukan kejadian tersebut. Tak berselang lama, Syakirun dan temannya mendengar suara tangisan. Suara ini terdengar di tenda perempuan. Didengar terus dengan mereka di situ. Namun, suara itu semakin keras. Mereka mengira suara itu adalah suara teman mereka. Tetapi, dua teman perempuan mereka sudah tertidur lelap sejak awal. Mereka pun terdiam sejenak di situ. Ketika sedang mendengarkan, tiba-tiba Syakirun merasa ingin buang air besar. Syakirun pun keluar dari tenda dan membawa air dari botol. Ia mulai berjalan dan mulai mencari tempat yang tidak jauh dari tenda untuk buang air besar dan menaruh botol yang tadi ia bawa. Di tengah Syakirun sedang buang air besar, tiba-tiba botol yang Syakirun bawa tadi terjatuh dengan sendirinya. Syakirun pun berpikir, kan gak ada angin, kok bisa jatuh? Botol pun ada airnya. Ia pun mulai kebingungan di situ. Tak berpikir lama, Syakirun pun mengambil botol itu dan menaruhnya kembali. Tak lama kemudian, botol itu pun jatuh kembali. Ia benarkan lagi botol itu seperti semula. Tak lama kemudian, botol pun kembali terjatuh. Dari situ, Syakirun mulai merinding sekujur tubuhnya. Ketika sudah selesai buang air besar, Syakirun pun balik ke tenda. Sekitar jam 4:30 subuh, Syakirun duduk-duduk di depan tenda bersama dua temannya. Ada satu teman Syakirun yang bernama Dika. Dika ini bisa dibilang mempunyai kelebihan untuk melihat sosok-sosok yang tak kasat mata. Ia bercerita kepada Syakirun. Ternyata yang menjatuhkan botol ketika Syakirun sedang BAB adalah sosok wanita berbaju merah yang ada di depan Syakirun. Syakirun pun terkejut di situ. Kok kamu tahu? Ya tahulah, kan kamu BAB nggak jauh dari tenda. Kamu pun pakai senter HP. Aku lihat dan aku perhatikan sosok yang ada di depan kamu. Lalu, Rido pun bercerita ketika mereka mulai mendaki dan ada salah satu teman mereka
yang melihat seekor kucing berwarna putih. Ternyata kucing itu bukanlah kucing biasa. Itu adalah kucing dari bangsa jin yang ada di bukit itu. Sakirun pun merasa merinding sekujur tubuhnya ketika ia diceritakan tentang sosok-sosok yang ada di situ. Singkat cerita, pagi pun tiba. Sakirun dan teman-temannya mulai berkemas dan turun pada pagi itu. Alhamdulillahnya, mereka turun dengan selamat, tak kurang satupun. Begitulah kira-kira cerita Sakirun yang bisa saya sampaikan. Saya harap teman-teman bisa ambil sisi positifnya dan dibuang sisi negatifnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.